Isra Mi'raj itu dusta, hanya mimpi belaka, tanpa pakai raga. Kami menjawab, dialog iman versus ingkar. Kami menggunakan kata ingkar daripada menggunakan kata kafir. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu menggunakan raga, sukma dan nyawa, bukan hanya sekedar mimpi belaka. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah bukti nyata mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ilustrasi dialog ini adalah ilmu yang sangat berharga sekali bagi saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang mengimani, yang mempercayai bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah bukan hanya sekedar mimpi belaka, tetapi perjalanan yang sempurna, lengkap menggunakan raga, sukma dan nyawa. Karena bukan hanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, Kristen dan Katolik saja yang menolak adanya Isra Mi'raj itu menggunakan tubuh atau jasad. Tetapi ada juga ulama Islam yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu benar, tapi hanya melalui mimpi. Bedanya kalau orang kafir itu menolak mentah-mentah seluruh peristiwa Isra Mi'raj, sedangkan sebagian ulama Islam yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya sekedar mimpi belaka, tetapi mereka tetap mengakui adanya peristiwa Isra Mi'raj. Hanya saja tidak menggunakan tubuh, tidak menggunakan raga, sukma dan nyawa, hanya menggunakan mimpi belaka. Oleh sebab itulah ilustrasi dialog ini perlu diperhatikan. Orang-orang yang ingkar, mereka berkata begini, peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya sekedar mimpi belaka. Karena sangat tidak mungkin ada tubuh manusia yang mampu menembus atmosfer atau menembus antariksa tanpa menggunakan pesawat yang super canggih seperti astronot. Karena di luar angkasa itu sudah tidak ada lagi gaya tarik bumi atau gravitasi. Dan aneh juga kata mereka. Dan aneh juga kalau terbang melintasi atmosfer tapi tubuhnya tidak terbakar hangus, menjadi debu. Perjalanannya hanya butuh waktu 1 malam. Itu sangat mustahil, tidak masuk akal. Ini mayoritas orang-orang yang mengingkari adanya Isra Mi'raj itu menggunakan tubuh, menggunakan jasad, raga, sukma dan nyawa. Oleh sebab itu, marilah kita jawab dengan hujah-hujah yang qat'iyah, hujah yang tak terbantahkan, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar menggunakan seluruh potensi tubuh, yaitu mulai dari jasad yang kita sebut sebagai raga, kemudian sukma, dan juga ruh, yaitu nyawa. Untuk menjawab masalah Isra Mi'raj ini, kita gunakan 2 dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli sekaligus. Dalil nakli adalah dalil yang dinukil atau diambil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Pertama kita gunakan dalil nakli menggunakan Quran surat Bani Israel. Nama lainnya adalah surat Al-Isra ayat yang pertama. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Kita artikan per lafaz. Subhanalladzi, maha suci zat yang asra telah memperjalankan bi'abdihi pada hambanya, lailan pada malam hari, minal masjidil harami dari al masjidil haram yang berada di kota Makkah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa sampai kepada masjidil aqsa. Masjidil Aqsa tahu kan di Palestina? Alladzi yang barakna,
telah memberkahi oleh kami, kata Allah, haulahu yang pada sekitarnya, linuriyahu agar memperlihatkan oleh kami hu kepada dia abdun min ayatina dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu sesungguhnya dia, huwa dia Allah as-sami'u yaitu zat yang maha mendengar, al-basiru lagi yang maha melihat. Sekarang perhatikan makna al-abdu. Makna al-abdi fi qouli ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayat ini diawali dengan tasbih subhanalladzi. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan bacaan tasbih adalah menunjukkan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau sekedar mimpi biasanya enggak gitu ya. Oleh sebab itu ini satu hujjah subhanalladzi. Ini tapi secara akli ya. Karena memang kebiasaannya kalau diawali dengan tasbih itu adalah menunjukkan perkara yang luar biasa. Tapi kita akan fokus dengan lafaz abdi, al-abdu. Al-abdu huwa al-ittihadu bainal jasadi wan nafsi war ruhi. Lafaz abdun adalah persatuan di antara jasad, raga, wan nafsi dan jiwa. Jiwa war ruhi dan ruh, nyawa. Yang disebut abdun itu adalah persatuan antara raga, sukma dan nyawa. Enggak ada abdun itu hanya nyawa saja atau hanya sukma saja. Ya tiga-tiganya itu. Jasad, tubuhnya, kemudian nafsunya penggeraknya, dan juga rohnya yang menyebabkan hidup. Walam yakul dan tidak berfirman oleh Allah dengan menggunakan lafaz binafsi abdihi, dengan jiwa hambanya. Au biruhi abdihi, atau dengan lafaz roh hambanya. Tidak. Tapi langsung bi'abdihi. Jadi jelas, yang namanya abdun itu adalah persatuan antara raga, sukma nyawa, jasad, nafsun, dan roh. Dan jika peristiwa Isra Mi'raj itu hanya melalui mimpi saja, berarti dilakukan tatkala tidur. Padahal tidur itu adalah saudaranya kematian. Li'anna nauma akhul mauti. Waqad qala Allah azza wa jal, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang telah mewafatkan al-anfusa pada jiwa-jiwa. Maksudnya adalah sukma. Ini yang pertama bisa bermakna ruh. Hina mautiha tatkala matinya anfus, nafsun, wallati dan yang lam tamut belum mati fi manamiha di dalam tidurnya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Jadi enggak mungkin kalau peristiwa Isra Mi'raj itu hanya dilakukan lewat mimpi saja. Karena mimpi itu adalah tidur dan tidur adalah saudaranya kematian. Kemudian kita gunakan dalil yang kedua yaitu dalil akli, akal rasional. Yang pertama, jika Isra Mi'raj itu hanya sekedar mimpi belaka, maka tidak mungkin orang-orang kafir Quraisy saat itu menolak dan menentang mati-matian. Toh hanya sekedar mimpi belaka, ngapain ditolak dan ditentang? Karena memang Isra Mi'raj itu menggunakan jasad, menggunakan raga, jiwa, sukma dan nyawa, maka ditentang mati-matian begitu. Menurut mereka tidak masuk akal, impossible. Padahal itu benar, mukjizat dari Allah SWT. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah mukjizat yang luar biasa dari Allah SWT yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berupa mukjizat, maka terkadang sulit diterima oleh akal rasional. Akan tetapi, jika Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang mustahil sama sekali. Dan contoh-contohnya juga sudah banyak, seperti Nabiullah Idris alaihissalam yang masih hidup segar bugar, diangkat ke langit tingkat keempat oleh Allah SWT dalam waktu sekejap dan juga tidak terbakar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Wadhkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Di dalam surat Maryam ayat yang ke-56 dan 57. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar api, tetapi tidak hangus terbakar. Coba ini kalau bukan mukjizat, ya pasti terbakar kalau manusia biasa. Jadi nggak aneh gitu loh ya. Kalau Allah yang menghendaki nggak aneh. Dan seperti Nabi Isa alaihissalam
yang mampu menghidupkan orang yang telah mati. Dari mana rohnya? Apakah dari Nabi Isa? Tidak, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa mampu menghidupkan burung-burungan yang terbuat dari tanah. Dari mana rohnya? Jawabnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Serta Nabiullah Isa mampu menghadirkan hidangan dari langit langsung makhluk gitu seketika dan tidak terbakar. Siapa yang menghendaki? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua mukjizat itu pelakunya hanyalah Allah. Sedangkan para nabi dan rasul itu hanya sekedar perantara saja. Karena definisi mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Oleh sebab itulah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah khusus kepada beliau. Jadi jelas bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar mimpi belaka, tetapi perjalanan sempurna yang lengkap menggunakan raga, sukma dan nyawa. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.